suap, yaitu definisinya, hukumnya, dan dalilnya. Pertama, ini dari segi bahasa. Dalam bahasa Arab, suap itu bisa diucapkan dengan beberapa versi. Bisa dibaca riswah, bisa dibaca raswah, ya, atau ruswah. Jadi kalau kita membuka kitab-kitab bahasa Arab yang menjelaskan kata suap, ya, bahasa Arabnya itu ada 3 versi cara membaca. Kalau di Indonesia mungkin Arabnya lebih banyak riswah, tapi kalau di Malaysia itu yang populer raswah. Sebagian media di Indonesia mengikuti cara Malaysia, seperti koran Tempo saya amati, dia sering menggunakan kata raswah, ya, berarti menggunakan cara membaca yang kedua, ya, boleh juga itu, ya, tidak ada masalah. Nah, apa pengertiannya di dalam syariah Islam? Nah, ini saya ambil dari beberapa literatur, dari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Yang disebut dengan suap, ya, adalah harta yang diberikan kepada setiap pemilik kewenangan. Bahasa Arabnya itu adalah sahibus solahiyah, atau Inggrisnya itu decision maker. Tidak mesti pejabat itu adalah pejabat resmi pemerintah, tidak harus, atau tidak selalu. Bisa jadi dia penentu kebijakan, kewenangan, tapi swasta, ya, sekolah swasta misalnya. Untuk apa pemberian itu? Yaitu untuk mewujudkan suatu kepentingan atau suatu kemaslahatan yang semestinya kepentingan itu wajib diwujudkan tanpa ada pembayaran, tanpa ada pemberian harta, ya. Contoh yang mudah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi sebagai pengantar. Seorang pejabat itu ketika dia mengurus perizinan itu sebenarnya, ya, tidak memerlukan pembayaran dari para pihak yang terkait, dari pengusaha-pengusaha, dari developer atau kontraktor yang ingin mendapatkan proyek. Itu sebenarnya tidak diperlukan pembayaran dari dia. Mengapa? Karena pejabat itu melaksanakan tugasnya itu sudah dibayar, sudah digaji oleh pemerintah. Jadi dia itu ketika melaksanakan tugasnya, misalnya menentukan pemenang tender, ya, menentukan siapa yang akan mendapatkan proyek, itu sudah digaji dia itu. Jadi tidak memerlukan pembayaran lagi dari kontraktor atau dari pihak-pihak yang terkait. Ya. Kemudian mengenai pengertian harta ini yang perlu kita pahami, tidak secara sempit kita artikan uang, ya. Jadi bisa uang, ya, bisa berupa barang juga, ya, atau yang semisalnya, mungkin fasilitas, ya, naik haji atau piknik, ya. Kadang berupa, yang sering adalah berupa uang, ya, tapi bisa juga harta itu berupa barang, ya. Ada pejabat yang dikasih mobil misalnya, atau motor gede Harley Davidson misalkan, ya. Atau kadang-kadang tidak berbentuk uang, tidak berbentuk barang, tapi suatu fasilitas tadi yang saya contohkan, misalkan diberangkatkan haji atau diberangkatkan umroh, tapi dibiayai oleh rekanan misalkan. Nah, padahal harta yang diberikan itu seharusnya tidak perlu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan suap, atau bahasa Arabnya adalah riswah, ya. Semua jenis suap hukumnya adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Baik untuk memperoleh manfaat maupun untuk menolak mudarat. Baik untuk memperoleh yang hak maupun yang batil. Baik untuk menghilangkan kezaliman ataupun melakukan kezaliman.
Jadi intinya semua jenis suap itu hukumnya haram. Mengapa? Karena berdasarkan keumuman hadis-hadis. Jadi hadis-hadis yang mengharamkan suap itu hadis-hadis yang bermakna umum. Jadi bisa suapnya mungkin sedikit, mungkin banyak, itu tidak ada perbedaan. Ya. Jadi kalau pejabat itu disuap katakanlah 1 juta, sama hukumnya dengan disuap 1 miliar. Ya, tidak ada bedanya. Ini cuma sedikit, cuma 1 juta. Yang nggak boleh itu yang besar, ini yang sedikit kan boleh aja. Itu tidak seperti itu. Jadi baik 1 juta atau 1 miliar itu sama. Baik untuk memperoleh manfaat atau menolak mudorot. Untuk memperoleh manfaat misalnya untuk mendapatkan SIM. Ya, orang perlu SIM itu kan bermanfaat, SIM itu buat dia untuk legalitas. Ya. Untuk memperoleh SIM ternyata dia menyuap, ya, menyuap petugas supaya lancar, ya. Atau untuk menolak mudorot, misalnya menolak untuk ditilang, karena ditilang itu mudorot buat kita harus bayar, ikut sidang, harus waktu, semacam, ya. Jadi untuk memperoleh manfaat, contohnya tadi untuk ngurus mendapat SIM, atau untuk menolak mudorot, misalnya supaya terhindar dari tilang, ini dua-duanya adalah haram. Jadi tidak dibatasi hanya pada persoalan untuk menolak mudorot saja misalnya yang haram. Kalau untuk mendapatkan manfaat boleh, tidak seperti itu, ya. Demikian pula semua jenis suap itu haram baik untuk memperoleh yang hak maupun yang batil. Memperoleh yang hak misalnya seseorang sedang berperkara di pengadilan, posisinya benar dia sebagai korban, ya. Misalnya dia itu sengketa tanah dengan tetangganya, ya. Dia itu posisinya benar karena tanah dia itu diserobot sama tetangga, posisinya benar, tetangganya itu yang salah. Nah, dalam rangka untuk memenangkan sidang, dia itu menyuap hakim dan sebagainya. Apakah ini boleh? Jawabannya haram. Jadi walaupun posisinya itu untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hak dia, ini tetap haram, ya. Apalagi untuk mendapatkan yang batil, misalkan yang menyuap itu adalah yang menyerobot tanah atau merampas tanah, ya. Tetangga kita misalnya menyerobot tanah kita, posisi dia salah sebenarnya, tapi dia menyuap hakim supaya dalam sidang itu dia dimenangkan. Nah, ini termasuk sesuatu yang haram, ya. Baik untuk menghilangkan kezaliman maupun melakukan kezaliman, ya. Menghilangkan kezaliman itu ya contohnya tadi, tanah kita diserobot, kita menyuap untuk menghilangkan kezaliman itu. Atau untuk melakukan kezaliman, ya, tetangga yang merampas tanah kita, dia posisinya itu zalim, merampas tanah kita, dia menyuap kepada hakim, ya. Nah, ini semuanya haram. Nah, jadi semua jenis suap itu adalah haram. Mengapa? Karena hadis-hadis yang ada itu sifatnya umum, tidak ada perkecualian, ya. Nah, kita lihat hadis-hadis yang mengharamkan suap ini bersifat umum. Ya, misalkan dari sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La'natullahi 'alar rashi wal murtasi." Laknat Allah atas setiap orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Jadi baik yang penyuap maupun yang disuap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini lafadznya umum. Ar-rashi pakai alif lam. Wal murtashi juga menggunakan alif lam. Al-murtashi. Itu kalau dalam bahasa Arab itu adanya alif lam. Ar-rashi itu menunjukkan kata yang bermakna umum, ya. Kata yang dimasuki oleh alif lam itu bermakna umum, artinya setiap yang memberi suap,
Dan setiap yang menerima suap, tidak peduli besar atau kecil, tidak peduli apakah untuk memperoleh yang hak atau yang batil, untuk mendapatkan, untuk melakukan kezoliman atau menghilangkan kezoliman, itu semuanya terkena ya pada atau terkena larangan dalam hadis ini. Kemudian dari hadis yang lain kita melihat riwayat Imam Ahmad dari Tsauban radhiyallahu anhu. Tsauban mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war-raisi war-raisa bainahuma. La'ana Rasulullah, Rasulullah ini telah melaknat, mengutuk pertama ar-rashi, setiap-tiap orang yang menyuap, wal murtasi, setiap-tiap yang menerima suap. Nah, ada tambahan lagi war-raisa bainahuma, dan yang menjadi perantara di antara keduanya, di antara yang menyuap dan yang disuap. Jadi ternyata yang berdosa itu tidak hanya yang menyuap, tidak hanya yang disuap, tapi termasuk perantara di antara penyuap dan yang disuap. Ya. Perantara itu mungkin dia tidak terlibat langsung, tapi dia misalnya hanya sekedar penghubung atau kolega saja ya, tapi dia menjadi perantara ya, dalam pengertian umum perantara ya. Dia terkena juga keharaman yang terkait dengan suap ini ya. Sebagai contoh misalkan dulu ada pejabat ketua SKK Migas ya, seorang profesor dari ITB dulu. Dia mendapat suap dari perusahaan minyak dan gas dari Singapura. Nah, suapnya itu bentuknya apa? Ada uang, termasuk ada barang yaitu motor gede, moge. Tapi motor gede itu tidak diberikan langsung oleh perusahaan minyak dan gas itu, tapi dikirim lewat pelatih golf. Jadi pelatih golf dari pejabat itu dia yang membawa motor gede itu semacam Harley Davidson ke rumahnya pejabat itu. Nah, ini termasuk contoh perantara. Jadi dia membawa sepeda motor gede itu kepada pejabat tersebut ya. Itu termasuk perantara. Termasuk juga perantara tidak hanya yang seperti itu ya, membawa barangnya. Bisa jadi dia tidak membawa barang tapi cuma menghubungkan saja. Ya. Mungkin ada pejabat, ada pengusaha yang ingin bertemu dengan pejabat, ingin memberikan sesuatu, tapi dia itu nggak punya koneksi. Ya, akhirnya dia kenal dengan seseorang, tolong dong saya dikenalkan dengan pejabat itu. Akhirnya dikenalkan, kemudian menyuap. Ya, maka ini yang memperkenalkan ini ya termasuk perantara di antara yang menyuap dan yang disuap. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena riswah itu hukumnya haram dan keharamannya itu bersifat umum, maka dari itu haram hukumnya. Ini contoh ya, pegawai menerima suap dalam bentuk apapun demi suatu kepentingan yang semestinya kepentingan itu terlaksana tanpa pembayaran dari pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya suap kepada polisi lalu lintas yang diberikan oleh pelanggar lalu lintas agar tidak didenda atau agar tidak ditilang. Ya, jadi ini polisi yang biasanya menilang ini sebenarnya dia ya sudah digaji untuk melakukan tugasnya, tidak boleh dia itu menerima suap dari pelanggar lalu lintas. Ya. Contoh lain, haram juga suap yang diberikan orang tua murid kepada kepala sekolah agar anaknya yang tidak naik kelas bisa naik kelas. Ya, ini juga termasuk suap yang haram hukumnya. Ya, kebetulan bapak saya itu dulu kepala sekolah
di sebuah SMK. Kalau dulu namanya STM. Nah, pernah ada orang tua murid itu karena anaknya tidak naik kelas, itu orang tua murid itu datang menemui bapak saya di rumah. Ya, saya itu mendengarkan omongannya soalnya. Orang tua murid itu bawa beras atau apa itu di rumah supaya anaknya itu yang tidak naik kelas itu dinaikkan. Nah, tapi bapak saya nggak mau. Gitu. Saya tahu saya nggak mau menerima itu. Nah, itu contoh yang seperti itu adalah termasuk suap yang haram. Ya. Kemudian suap yang diberikan oleh perusahaan kepada pejabat yang akan menentukan pemenang tender. Ya. Ini juga termasuk haram. Contoh yang lain, suap yang diberikan kepada pegawai atau pejabat untuk memperlancar urusannya terkait dengan perizinan. Misalkan pengurusan SIM, KTP, surat-surat perizinan, padahal pegawai atau pejabat itu sudah digaji untuk melaksanakan urusan tersebut, dan contoh-contoh yang lain. Ya. Nah, semua contoh ini adalah suap yang hukumnya haram dan tidak sekedar itu, tetapi merupakan dosa besar. Ya, atau bahasa Arabnya itu kabair, jamak dari kabiroh. Kalau kabiroh itu singular, tunggal. Bentuk jamaknya kabair. Ya, na'udzubillah. Dari mana kita tahu bahwa suap itu adalah dosa besar? Karena ada kata-kata laknat. Jadi kalau ada hadis di mana Rasulullah melaknat si ini, melaknat ini, itu berarti itu dosa besar itu. Karena laknat itu satu kata dalam bahasa Arab yang mengandung pengertian dijauhkannya orang yang dilaknat itu dari rahmat Allah. Itu pengertian laknat ya. Bahasa Arabnya itu al-ibti'ad. Al-la'natu hiya al-ibti'adu an rahmatillah. Jadi yang disebut dilaknat atau dikutuk itu artinya orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Ini suatu hal yang sangat besar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi apa yang saya jelaskan tadi, hadis-hadis tentang suap, kemudian hukumnya dan contoh-contohnya, nah ini sudah sepatutnya menjadi pemahaman kita dan kita amalkan ya. Dalam arti kita harus menjauhkan diri dalam bisnis-bisnis kita dari suap ya.